Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang perpangkatan pada bentuk aljabar. Simak yuk videonya. Perpangkatan pada bentuk aljabar yang pertama kali kita pelajari yaitu perpangkatan pada suku 1. Sebelum menuju ke perpangkatan pada suku 1, masih ingat apa enggak bagaimana sih bentuk perpangkatan itu pada umumnya ya? Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi seperti ini anak-anak, 2 pangkat 2 ini ya. 2 pangkat 2 itu bagaimana nulisnya? 2 kali 2, hitungnya ya. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4 gitu. Kemudian negatif 7 kuadrat. Nah, bagaimana kita menulisnya? Negatif 7 kali negatif 7. Hasilnya berapa? Negatif kali negatif positif. 7 kali 7 49 gitu ya. Ini untuk perpangkatan pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita pelajari perpangkatan pada bentuk aljabar dengan apa? Suku 1. Suku 1 ya. Suku 1 ini adalah suku yang paling kecil, yang paling sederhana. Contohnya adalah ini, nomor 1, 2A pangkat 3. Jadi semuanya dipangkatkan 3. 2A pangkat 3. Maksudnya bagaimana? 2A kali 2A kali 2A. Jadi 2A-nya dikalikan sampai 3 kali. 2A kali 2A kali 2A. Kita kalikan. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. A-nya ini berapa kali? A kali A kali A. 3 kali ya. Jadi pangkat 1 tambah pangkat 1 tambah pangkat 1. A pangkat 3. Gini. Jadi untuk 2A pangkat 3 hasilnya adalah 8A pangkat 3 gitu. Lanjut untuk yang nomor 2. Negatif 3K kuadrat. Maksudnya adalah gini ya. Negatif 3K kali negatif 3K. Kenapa kok saya kurung? Karena ada negatifnya, jadi dikurung ya. Negatif 3K kuadrat maksudnya negatif 3K kali negatif 3K. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. 3 kali 3 berapa anak-anak? 9. K kali K, jadi K pangkat 2 atau K kuadrat. Ini kan K pangkat 1 tambah K pangkat 1, jadi K pangkat 2. Jadi untuk negatif 3K pangkat 2 hasilnya adalah 9K kuadrat. Berbicara tentang perpangkatan pada 2 suku. Jadi perpangkatan pada 2 suku itu adalah ini ya contohnya ya. X ditambah Y pangkat 0, X ditambah Y pangkat 1, X ditambah Y pangkat 2, X ditambah Y pangkat 3, X ditambah Y pangkat 4 dan seterusnya. Nah, semakin banyak pangkatnya, maka semakin banyak juga kita mengerjakannya, semakin lama gitu kan, semakin sulit ya. Jadi kita gunakan yang namanya apa? Namanya segitiga Pascal. Ini khusus untuk bentuk perpangkatan pada 2 suku ya, bentuk perpangkatan pada 2 suku. Dengan syarat jika suku-sukunya seperti ini anak-anak gitu ya. Saya jelaskan segitiga Pascal. Nah, ini kan bentuknya segitiga ya, bentuknya segitiga. Ini puncaknya itu adalah 1 gitu kan, puncaknya adalah 1. Ini sebenarnya pakai cara manual bisa anak-anak menentukan X ditambah Y, misalkan ini X tambah Y pangkat 3, bisa cara manual. Yang saya
jelaskan tadi ya, di awal-awal tadi. Untuk suku 2 dikalikan dengan suku 2, sama caranya. Nah ini X plus Y pangkat 3 ya gini, X tambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y. Kan banyak ya, nanti kan banyak. Ini adalah cara cepatnya menggunakan segitiga Pascal. Kita lihat untuk X tambah Y pangkat 0. Nah ini berapapun kalau pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi puncaknya ini adalah 1 gitu ya. Terus ini ada X tambah Y pangkat 1 gitu ya. Maksudnya ini 1, 1 gini apa? Ini itu angka koefisien. Angka di depannya variabel. Nah ini kan variabelnya ada X ada Y tuh Cak. Jadi koefisiennya itu ini 1 sama 1 ini maksudnya 1 sama 1. Nah contohnya X tambah Y pangkat 1. Berapapun bilangan itu kalau dipangkatkan 1 hasilnya ya bilangan itu. Berarti X tambah Y pangkat 1 ya hasilnya X tambah Y. Tetap X tetap Y gitu ya, tetap X tambah Y. Kita lihat koefisien di depannya X, kalau X tambah Y 1 kan ini ya, 1 berarti ini 1. Nah koefisien di depannya Y 1 berarti ini 1 gitu ya. Jadi 1, kemudian ini ada 1, 1 membentuk segitiga. Jadi sebelah kiri dan kanan pojokan-pojokan ini 1, 1 semua, 1, 1 semua. Nah ini dapatnya dari mana kok bisa 2 gini toh? Ini kan 1, 1, terus ini juga 1, ini 1. 2 itu dari mana anak-anak? 1 tambah 1. Ini loh. 1 tambah 1 hasilnya 2. Di tengah-tengah. Jadi yang dijumlahkan adalah yang tengah. 1 tambah 2 turun ke bawah jadi 3 gini ya. Nulisnya 3 di bawahnya ini, di bawahnya, di bawah tanda plus ini 3. Nah ini juga sama, 2 tambah 1 berapa? 3. 3 nulisnya di sini, di bawahnya ya toh. Nah ini ketemulah ini ya koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah ini kok bisa ketemu 4? Dari mana? Dijumlahkan. Ini 1 tambah 3, 4. Ya kan? Di bawah turun gitu ya. Nulisnya di bawahnya 1 tambah 3, 4. Kemudian ini 3 ditambah 3. Berapa 3 tambah 3? 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Turun di sini 6, iya kan? Nah, kemudian 3 tambah 1 berapa? 3 tambah 1 4. Lalu ini 1. Nah, ini adalah apa? Koefisien dari ini nanti. Jadi kalau ini ya misalkan X tambah Y kuadrat, koefisiennya nanti 1, 2, 1. X tambah Y pangkat 3, koefisiennya 1, 3, 3, 1 gitu ya. Terus X tambah Y pangkat 4, koefisiennya apa? 1, 4, 6, 4, 1 gitu kan ya. Jadi saya kasih contoh yang ini aja dulu. Contohnya ya, X plus Y kuadrat. X ditambah Y kuadrat. Nah, kita lihat. Ini ada variabel 2. Ada X, ada Y. Ya kan? Ada X, ada Y. Nah kita lihat X plus Y pangkat 2, 1, 2, 1. Ini koefisien. Koefisien itu apa? Masih ingat? Koefisien itu adalah angka yang letaknya di depan variabel. Berarti yang pertama adalah angkanya 1. Kita lihat ini X plus Y, X tambah Y ada kuadratnya. Berarti otomatis
variabel yang pertama apa? X terus kuadrat. Nah ini ada satunya, jadi 1x kuadrat gitu kan, ditulis x kuadrat. 1 ya, udah nggak usah ditulis, 1 itu kan semu, nggak usah ditulis. Lalu ditambah 2 itu maksudnya dari XY sama XY. XY ditambah XY kan ada 2, ditulis saja 2 apa ini? X sama Y. Ditambah Y 1 ya, 1 berarti 1 Y pangkat 2, ditulis Y pangkat 2, gini aja. Jadi untuk X ditambah Y pangkat 2 hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, gitu kan. Ini untuk X plus Y pangkat 2. Lanjut untuk X plus Y pangkat 3. Bagaimana? Nah ini nggak cukup, ini saya hapus ya anak-anak, mohon maaf karena tidak cukup. Nah X plus Y pangkat 3. Gini kan, X plus Y pangkat 3, koefisiennya 1, 3, 3, 1. Yang pertama kita lihat adalah variabelnya itu ada X, ada Y. Ini pangkat 3. Jadi nanti kita buat supaya total pangkatnya itu ada 3, X sama Y-nya gitu anak-anak. 1x pangkat 3 gitu ya ini. Jadi 1 maksudnya 1 kali X pangkat 3, ditulis X pangkat 3. Nah kemudian bagaimana? Ini ada 3 koefisiennya, ditambah 3. Nah ini apa? Yang belum apa aja? X kuadrat sama Y, ya toh? X sama Y kan? X sama Y. Nah ini yang nanti agak bingung ya. Ini pangkatnya 3, berarti ini bisa X pangkat 2 tambah 1. Kan nanti hasilnya pangkatnya 3, ya kan? Pangkat 2 tambah 1. Nah pangkat 2 tambah 1 nanti hasilnya 3 aja. Atau bisa X pangkat 1 kali 2. Nah ini bisa X nya 1, Y nya 2, bisa X nya pangkat 2, Y nya pangkat 1. Y pangkat 1 itu nggak usah ditulis, ini aja nggak apa-apa. Jadi 3 X pangkat 2 Y ditambah ini 3 lagi kan. Nah ini sudah X pangkat 2 Y. Sekarang dibalik, 3 kali X Y pangkat 2, gini kan. 3 kali X Y pangkat 2. Nanti kalau dijumlahkan pangkatnya hasilnya 3, ya enggak? Ini 2 tambah 1, 3. Nah X pangkat 1, ini pangkatnya 1 ya, 1 tambah 2, 3, sama toh? Nah lanjutnya yang pangkat 1 ini apa? Ditambah Y, Y nya kan belum, Y pangkat 3 gitu. Jadi bentuknya berurutan, jadi kalian tidak perlu mengalihkan satu persatu. Tapi kalau cara seperti ini masih bingung, ya dikalikan satu persatu gitu ya anak-anak ya. Nah ini untuk yang X plus Y pangkat 4 itu juga sama caranya gitu ya. Nah kalau kalian masih agak bingung tentang Pascal, segitiga Pascal, kita gunakan cara manual. Cara manual itu agak lama, tapi nanti bisa digunakan untuk mengecek apakah saat kita mengerjakan segitiga Pascal itu benar gitu ya. Jadi untuk X plus Y kuadrat gitu ya, contohnya tadi ya, X plus Y kuadrat. Nah hitung aja X plus Y kali X plus Y gitu. X ditambah Y kali X ditambah Y, satu persatu ya, dihitung. Caranya kayak tadi ya, X dikalikan X dikalikan X, terus ditambah X dikalikan Y. Ini pakai cara manual. Nanti hasilnya sama ya, hasilnya sama. Ditambah ini Y kalikan X, Y kalikan X, ditambah Y kalikan Y.
Nah, ini kita kalikan satu per satu. X kalikan X apa? X kuadrat ditambah X kalikan Y, XY ditambah Y kalikan X, sama ya, XY ya. Jadi kalau bisa abjad itu urut dari A sampai Z. Jadi kita urutkan. Kalau yang duluan X berarti ya X terus kemudian Y gitu ya. XY ditambah Y kali Y kuadrat. Kita lihat, adakah suku-suku yang sejenis? Ada, ini XY tambah XY. Jadi 1XY ditambah 1XY, hasilnya apa? 2XY. Jadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Gini ya. Untuk X ditambah Y pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Sama kan dengan yang tadi pas kita menggunakan segitiga Pascal, sama. Jadi memang sama, cuman caranya saja yang berbeda. Kemudian anak-anak, untuk X ditambah Y pangkat 3, bagaimana cara mengerjakan? Untuk mengerjakan cara manual, kita hitung satu per satu ya. Kalau tadi kan pakai segitiga Pascal, sekarang satu per satu. X ditambah Y kali X ditambah Y kali X ditambah Y. Nanti hasilnya pasti sama dengan yang tadi kita hitung pakai segitiga Pascal. Nah, X ditambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y. Caranya bagaimana? Ini harus kita kalikan dulu satu per satu anak-anak, gitu ya. Misalkan kita ini dulu, ya ini dulu. Bagaimana? X dikalikan X, gini kan? X kalikan X kalikan X ditambah X kalikan Y. Nah, ini tadi kan sebenarnya X plus Y kan sudah ya, gini aja. Nah, X plus Y kuadrat kali X plus Y, ya kan tadi? Nah, X plus Y kuadrat tadi hasilnya berapa? Kan sudah ada, tinggal masukkan aja. Jadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Itu kita kalikan dengan X ditambah Y, gitu. Ini dikalikan satu per satu anak-anak. Memang caranya agak panjang kalau kita belum paham segitiga Pascal, gitu ya. Ini X kuadrat, ditulis X kuadrat dikalikan ini X ditambah Y, lalu ditambah 2XY. Nah, dikalikan X ditambah Y, tuh, ditambah Y kuadrat dikalikan ini X ditambah Y. Nah, ini kita kalikan satu per satu. X kuadrat kalikan X berapa? X kuadrat kalikan X. Nah, saya tulis ya, langsung aja ya. X kuadrat kalikan X itu adalah X pangkat 3. 2 tambah 1 kan 3 ya, X pangkat 3. Ditambah X kuadrat kalikan Y, jadi X kuadrat Y. Nah, ditambah 2XY kalikan X. 2X-nya 1 tambah 1, berarti 2 ya, X pangkat 2 ya. 2X pangkat 2Y. Nah, ditambah 2X pangkat 2Y ya. Yang ini 2XY kalikan Y, berarti 2XY pangkat 2. Yang pangkat 2 Y-nya ya, karena pangkat 1 tambah 1. Nah, ditambah Y kuadrat kali X, XY kuadrat ditambah Y kuadrat kalikan Y pangkat 3. Nah, gini. Kita cari suku-suku yang sejenis. Ada enggak ini? Suku-suku yang sejenis? Ini. Mana anak-anak suku-suku yang sejenis ini? X kuadrat Y sama 2X kuadrat Y. 2XY kuadrat sama XY kuadrat, gitu ya. Yang lainnya tetap tidak berubah. X pangkat 3 tetap ditambah, ini ada angka 1 di depannya. 1X kuadrat Y ditambah 2X kuadrat Y. Nah, 1 tambah 2 berapa? 3.
3x kuadrat Y ditambah 2xy kuadrat ditambah 1xy kuadrat. 2 tambah 1 berapa? Ini di depannya ada angka 1 ya. 2 tambah 1 3. 3xy kuadrat. Terus ditambah ini tetap y pangkat 3. Jadi untuk x ditambah y pangkat 3 hasilnya adalah ini anak-anak. Panjang ya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat ditambah y pangkat 3 gitu. Ditambah y pangkat 3. Sama kan ya caranya dengan kita pakai segitiga Pascal tadi. Jadi terserah nanti kalian pakai cara manual ini bisa, pakai segitiga Pascal bisa. Jadi pilih cara yang termudah. Materi selanjutnya yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Ingat, untuk pembagian pada bentuk aljabar itu kita harus lihat variabelnya terlebih dahulu. Jika variabelnya sama, contohnya ini ya, variabel bisa angka bisa ya, bilangan pokok atau variabel. Ini kan sama-sama A ya, kalian lihat coba, ini kan A, ini juga A. Maka kalau model seperti ini variabelnya sama, maka pangkatnya kalau ini bagi, pembagian pangkatnya dikurangi, ya toh? Pembagian pangkatnya dikurangi, gitu ya anak-anak ya. Ini spidolnya habis, maaf. Pembagian pangkat dikurangi. Pangkatnya dikurangi. Kalau model perkalian yang tadi ya, perkalian bentuk pangkat, maka pangkatnya nanti dijumlahkan kayak yang tadi ya, kayak yang tadi. Kalau contoh ini saya langsung kasih contoh ya. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Kalian lihat ini sama-sama A. Berarti bagaimana? A ya tetap A ya. 5 dikurangi 3. Kenapa kok dikurangi pangkatnya? Karena ini dibagi, jadi pangkatnya dikurangi. 5 kurangi 3 berapa anak-anak? A pangkat 2. Jadi hasilnya A pangkat 2 gitu ya. Kalau misalkan bentuknya enggak A, misalkan 2, misalkan ya 2 pangkat 5 gitu dibagi 2 pangkat 3. Nah, caranya sama. Ini kalau ini harus sama ya syaratnya. Kalau ini 2 pangkat 5, ini juga harus 2. 2 ini juga harus 2. Jadi angka yang enggak sama enggak bisa, harus sama. Bilangan pokoknya ini harus sama. Jadi bagaimana ini? 2 pangkat 5 dibagi, berarti dikurangi 3. Berapa? 2 pangkat 5 kurangi 3, 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2, 4. Gitu caranya. Ini kalau bentuknya variabel gini, kalau ini bentuknya bilangan bulat. Jadi ini tadi anak-anak, X pangkat 10 dibagi X pangkat negatif 7. Bagaimana caranya? Dibagi. Jika ini sudah sama-sama X, karena ini dibagi maka pangkatnya kita kurangi. X pangkat 10 dikurangi karena ini tadi dibagi, dikurangi dalam kurung negatif 7 karena ini pangkatnya ada negatif 7. Sama dengan X pangkat berapa? 10, ini negatif dikali negatif. Ini dikalikan anak-anak. Negatif kali negatif hasilnya positif 7. Jadi X pangkat 10 ditambah 7. Hasilnya berapa? X pangkat 17. Jadi untuk X pangkat 10 dibagi X pangkat negatif 7, hasilnya adalah X pangkat 17. Selanjutnya untuk yang nomor 3, X pangkat 3, Y pangkat 2 dibagi XY. XY itu maksudnya X pangkat 1, Y itu Y pangkat 1. Kita lihat, ini X sudah sama X, Y sudah sama Y. Berarti bisa kita kurangi pangkatnya ya.
X pangkat 3 dikurangi, ini X-nya pangkat 1 dikurangi 1. Lanjut, Y pangkat 2, ya kan? Y pangkat 2 dikurangi Y-nya pangkat 1. Hasilnya berapa? X pangkat 3 kurangi 1, X pangkat 2. Y pangkat 2 kurangi 1, 1 ya, Y pangkat 1, ditulis Y aja, gitu ya. Jadi, untuk X pangkat 3Y kuadrat dibagi XY, hasilnya adalah X kuadrat Y. Soal pembagian bentuk aljabar yang selanjutnya yaitu A pangkat 3B kuadrat dibagi AB. Nah, kita lihat ini variabelnya sama-sama A dan B. Lalu langsung kita kurangi ya. Ini A itu maksudnya A pangkat 1, B-nya juga pangkat 1. Yang ini ya. Jadi A pangkat 3 dibagi kan dikurangi ya anak-anak, dikurangi 1. Lanjut, B pangkat 2, B kuadrat dikurangi 1. Hasilnya berapa? A pangkat 3 kurangi 1, A pangkat 2. B pangkat 2 kurangi 1, B pangkat 1. Ditulis A kuadrat B atau A pangkat 2B, sama aja. Jadi untuk A pangkat 3B kuadrat dibagi AB, hasilnya adalah A kuadrat B. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5, kita lihat. Ini kan ada yang dikurung toh. Yang dikurung itu dikalikan terlebih dahulu, dihitung maksudnya ya. Yang dikurung itu dihitung terlebih dahulu. Karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini kan sudah X sama Y toh. Nah, ini tetap dulu aja. X pangkat 8, Y pangkat 4 dibagi. Ini berapa X-nya? X pangkat 1 toh ini, X pangkat 1 ditambah 2. Ini kan 2. Terus Y pangkat 3 ditambah ini, ditambah 2. Berapa hasilnya? Ini tetap X pangkat 8, Y pangkat 4 dibagi X pangkat 1 tambah 2 berapa? 3. Y pangkat 3 tambah 2, 5. Nah, setelah ini bagaimana? Di sini aja ya, biar cukup ya, di sini aja. X pangkat 8, Y pangkat 4 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 5. Ingat, kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Ini ada X pangkat 8 dibagi X pangkat 3. Jadi X pangkat 8 dikurangi 3. Gitu ya. Terus Y, ada Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 5. Y pangkat 4 dikurangi 5. Ini tinggal kita hitung aja pangkatnya. X pangkat 8 kurangi 3. Berapa anak-anak? 5 ya. X pangkat 5. Y pangkat 4 kurangi 5 berapa? Negatif 1. Nah, jadi X pangkat 5, Y pangkat negatif 1. Atau bisa ditulis gini. Karena Y pangkat negatif 1, negatif itu kan di bawah ya letaknya ya. Kalau pecahan itu kan letaknya di bawah. Nah, pecahan itu letaknya di bawah. Bisa ditulis gini. X pangkat 5, Y. Nah, kenapa kok ditulis seperti ini? Y pangkat negatif 1. Karena Y-nya negatif 1 letaknya di ini, di bagian penyebut per ya, per Y. Y pangkat 1 ya ditulis Y aja. Jadi X pangkat 5 per Y gitu. Atau bisa ditulis X pangkat 5, Y pangkat negatif 1. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu tentang perpangkatan dan pembagian bentuk aljabar. Semoga apa yang tadi kita pelajari kalian bisa memahaminya dan bisa dimengerti ya. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.